الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sebelumnya dalam pelajaran fikih kita telah masuk pada bab yang kedua dari kitab Shalah, yaitu bab azan, dan telah kita lewati penjelasan beberapa muqaddimah sebelum kita membahas matan Az-Zurar Al-Mahiyah yang menjelaskan tentang azan. Muqaddimah yang pertama tentang ta'riful azan, definisi azan lughatan wa syar'an. Kemudian yang kedua tentang fadlul azan, keutamaan azan, dan yang ketiga sebab masyru'iyatil azan, sebab disyariatkannya azan. Baik, masih ada beberapa muqaddimah yang akan kita bahas. Kita masuk pada muqaddimah yang keempat tentang hukumul azan, hukum azan. Hukum azan adalah wajib dengan kesepakatan ulama. Hukum azan wajib dengan kesepakatan ulama, bagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibn Hazm di dalam Al-Muhalla juz ketiga halaman 169. Demikian pula Al-Imam Ibn Munzir di dalam Al-Awsat juz ketiga halaman 24. Penukilan ijma' ulama akan wajibnya azan, dan iqamah fil hadar wa safar, baik ketika muqim maupun ketika safar. Berkata Imam Ibnu Munzir rahimahullah, fal azan wal iqamah wajiban ala kulli jama'atin fil hadar wa safar. Azan dan iqamah adalah dua kewajiban atas setiap jamaah. Perhatikan, atas setiap jamaah. Jadi kalau sendiri ada hukum tersendiri. Fil hadar wa safar, ketika muqim dan safar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil azan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk azan. Wa amarahu 'ala al-fard, dan memerintahkannya karena merupakan kewajiban. Wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Mahdhurah ay yu'adhdhina di Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Abu Mahdhurah untuk azan di Makkah. Wa amara Bilal bil azan, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk melakukan azan. Wa kullu hadha yadullu ala wujubil azan. Dan semua dalil-dalil ini menunjukkan akan wajibnya azan. Ini disepakati para ulama ketika ada jemaah kaum muslimin, dan jemaah itu minimal dua orang. Baik ketika muqim maupun safar. Adapun yang diperselisihkan para ulama ketika seorang itu bersendirian di suatu tempat yang jauh dari manusia, di padang tandus, di daerah terpencil, yang kira-kira kalau dia azan tidak ada yang mendengarkannya, tidak ada manusia yang mendengarkannya. Maka ulama khilaf apakah azan saat itu wajib atau sunnah. Yang benar tidak sampai wajib berdasarkan dalil yang kita sebutkan kemarin, yaitu hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ar-rajulu bi ardhin," apabila seseorang berada di suatu tanah yang tak berpenghuni, fahanatis shalah, kemudian datang waktu salat, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Fa in lam yajid ma'an falyatayammam, apabila dia tidak mendapatkan air, maka hendaklah dia tayammum. Fa in aqama shalla ma'ahu malakan, kalau dia qama, yang melafazkan iqamah, maka dua malaikat yang menyertainya akan sholat bersamanya. Kemudian dikatakan wa in azana wa aqama, dan apabila dia azan dan iqamah, shalla khalfahu
akan sholat di belakangnya min junudillahi ma la yura tarafahu, para tentara-tentara Allah yang tidak dapat dilihat dua ujungnya. Maka di sini dikatakan pertama, apabila dia sholat dengan hanya qomat, kemudian apabila dia sholat dengan adzan dan iqamah, menunjukkan bahwasanya adzan ketika dia bersendirian tidak sampai wajib, tetapi termasuk sunnah dan keutamanya sangat besar, sebagaimana telah kita sebutkan hadis-hadisnya kemarin, yaitu setiap yang mendengarnya akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Apakah manusia, jin, batu-batuan, pepohonan, apapun yang mendengarkan azannya akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya azan dan iqamah itu wajib. Yang pertama, hadis Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ataina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababah." Kami pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu kami adalah syababah, para pemuda, mutaqarribuna, yang berdekatan umurnya. Jadi ceritanya ada sekelompok pemuda dari satu kaum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Faqamna 'indahu 20 yawman aw laylatan. 20 yawman wa laylatan. Maka kami tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang penyayang dan lembut. Falamma dhanna anna qad istahayna ahlana aw qad ishtaqna sa'alana amman tarakna ba'dana. Maka ketika beliau mengira kita telah kangen dengan keluarga kami, beliau menanyakan kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan. Fa'akhbarnahu, maka kami pun mengabarkannya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji'u ila ahlikum." Kembalilah kalian kepada keluarga-keluarga kalian. Fa'aqimu fihim wa'allimuhum. Lalu tinggallah bersama mereka dan ajarkanlah mereka. Wa'muruhum, dan perintahkan mereka. Wa dzakara asya' ahfazuha aw la ahfazuha. Dan beliau menyebutkan beberapa pesan-pesan, ada yang aku hafal dan ada yang tidak aku hafal. Lalu kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa sallu kama ra'aytumuni usalli." Dan salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Ini potongan hadis ini terkenal. Inilah kelengkapannya. Hadis Malik bin Huwairits di dalam Sahih Al-Bukhari. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza hadaratis shalah falyu'azzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Maka apabila telah datang waktu salat, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan menjadi imam orang yang paling tua di antara kalian. Karena mereka sama ilmunya. Belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 hari 20 malam, maka yang menjadi imam adalah yang paling tua. Kalau tidak, yang paling berilmu. Baik. Ini yang menjadi syahid kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza hadaratis shalah falyu'azzin lakum ahadukum." Maka apabila telah datang waktu salat, hendaklah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Ini berita menunjukkan wajibnya mengumandangkan azan. Baik. Hadis yang kedua, hadis Amr bin Salam, juga dalam riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya dalam hadis yang panjang, di dalamnya terdapat sallu salata kada fi hini kada wa sallu kada fi hini kada. Salatlah dengan salat ini di waktu ini, salatlah dengan salat ini di waktu ini. Ini diajarkan satu persatu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza hadaratis shalah falyu'azzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'an." Maka apabila telah datang waktu salat, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan hendaklah yang paling banyak menghafal Quran menjadi imam kalian. Baik. Jadi di sini juga ada perintah untuk mengumandangkan azan. Maka
menunjukkan bahwasannya azan itu wajib. Baik, ini cukup dua dalil menunjukkan azan itu wajib dan ijma' ulama. Demikian pula dikatakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyerang suatu kaum atau suatu kampung sampai beliau menunggu waktu fajar. Apabila beliau mendengar azan, maka beliau menahan serangannya. Apabila beliau tidak mendengar azan, maka beliau akan menyerang secara tiba-tiba. Bahkan kata sebagian fuqaha, walaupun mereka sholat tetapi tidak melakukan azan dan iqamah, maka ini termasuk perkara yang membolehkan mereka diperangi, yang membolehkan mereka diperangi. Baik. Maka ini juga menunjukkan azan itu wajib, sehingga membolehkan mereka itu diperangi. Baik. Dan tadi kita bahas pada pelajaran di radio, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, istibahatul muharram la yakunu illa liiqamati wajibin. Membolehkan yang haram itu tidak terjadi kecuali untuk menegakkan suatu kewajiban. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyerang seseorang atau suatu kampung, suatu kaum karena mereka meninggalkan azan, menunjukkan bahwasannya azan itu wajib. Baik, ini apa? Jelas, bahkan ijma' ulama. Kemudian mukadimah berikutnya sifatul azan wal iqamah, tentang sifat azan dan iqamah. Ada dua sifat azan dan iqamah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sifat yang pertama, azan dengan 15 kalimat. 15 kalimat. Dan iqamah dengan 11 kalimat. Iqamah dengan 11 kalimat. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, sebagaimana yang telah kita baca kemarin, yaitu tentang kisah mimpi beliau dan juga sesuai dengan mimpi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan ditetapkan atau dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan 15 kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 4. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 8. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. 10. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Berapa? 12. Allahu akbar, Allahu akbar. 14. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah, jadi 15. Ini sifat azan yang pertama. Ada pun sifat al-iqamah yang disebutkan dalam hadis yang sama, hadis Abdullah bin Zaid, dan sesuai dengan juga mimpi Umar bin Khattab dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi perlu kita tekankan, ini mimpi yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditetapkan oleh beliau. Jadi tidak bisa seorang menolak hadis ini, yang orang-orang aqlani yang mengatakan ini hadis mimpi tidak bisa dijadikan dalil, padahal bukan itu dalilnya. Tetapi dalilnya adalah takrir, penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada lafaz iqamah disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid 11 kalimat. 11 kalimat dengan ifrad jami'i kalimatiha illa takbir al-awwal wa takbir al-akhir wa qad qama lis-shalah. 11 kalimat dengan mengifradkan, yakni satu kali dibaca satu kali seluruh kalimat kecuali 3. Kecuali 3 kalimat dibaca 2 kali. Seluruh kalimat dibaca 1 kali kecuali 3 kalimat dibaca 2 kali. Yaitu takbir yang pertama, takbir yang kedua, dan pada qamah lis-shalah. Jadi semuanya jadi 11. Yaitu Allahu akbar, Allahu akbar 2 kali ya. Jelas dalam hadis. Yang dibaca 1 kali saja. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, pada qamatis shalah, ini 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 2 kali. La ilaha illallah 1 kali. Jadi ini sifat iqamah dalam hadis Abdullah bin Zaid, semuanya dibaca 1 kali kecuali 3. Allahu akbar yang pertama dibaca 2 kali, Allahu akbar yang terakhir dibaca 2 kali, dan pada qamatis shalah juga dibaca 2 kali. Jadi sekali lagi
salah kalau mengatakan atau kalau hanya melafazkan Allahu Akbar satu kali, baik di awal maupun di akhirnya. Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dalam hadis Abu Mahdhurah. Dalam hadis Abu Mahdhurah, dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud nomor 474. Disebutkan di situ sifatul azan wal iqamah. Sifat azan terdiri dari 19 kalimat. Bitarji'i asy-syahadatain, dengan mengulang kembali asy-syahadatain. Dengan mengulang kembali asy-syahadatain. Baik. Jadi, kalau tadi berapa kalimat? Yang pertama 15. Syahadatain itu kan 4 kalimat. Syahadat la ilaha illallah 4 kali, 2 kalimat. Syahadat anna Muhammadar Rasulullah 2 kalimat. Berarti 4. Ini diulang. Berarti tambah 4 jadi berapa? 19. Ini yang disebutkan dalam hadis Abu Mahdhurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya azan 19 kalimat, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian diulang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi selesaikan 2 kalimat syahadat, kemudian diulang kembali. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi 19 kalimat dengan mengulang syahadatain. Dan disunnahkan kadang-kadang syahadatain, 4 syahadatain yang pertama itu dibaca pelan, kemudian yang kedua dikeraskan. Jadi yang keras kalau begitu hanya 15 kalimat. Tapi ini kadang-kadang. Seperti juga dalam riwayat yang lain dari Abu Mahdhurah. Riwayat yang lain dari Abu Mahdhurah, Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya azan. Beliau bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tarfa'u biha sautak. Engkau angkat suaramu ketika mengucapkannya. Yani 4 takbir yang pertama. Tsumma taqul, kemudian engkau katakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahfadhu biha sautak. Engkau pelankan suara. Engkau pelankan suara. Jadi 2 syahadatain yang pertama dipelankan suaranya. Tsumma tarfa'u sautak bisyahadah. Kemudian engkau angkat lagi suaramu dengan syahadat itu, yaitu engkau ucapkan lagi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Lalu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, fa in kana salatu subhi qulta, maka apabila salat subuh maka engkau katakan as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. Lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baik. Maka ini dari kadang-kadang 4 syahadat itu, 2 kalimat syahadat yang pertama, yakni 4 kalimat itu dipelankan suaranya. Nanti yang kedua baru dikeraskan. Baik. Dan ini sunnah dilakukan. Dan ini sunnah yang ditinggalkan. Sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, demikian pula Syekh Al-Albani dan para ulama yang lainnya menasihatkan, apabila kita dapati ada at-tanawwu, yakni jenis-jenis atau macam-macam bacaan-bacaan atau sunnah-sunnah dalam satu amalan, maka sunnah juga kita lakukan yang ini kadang-kadang, yang itu kadang-kadang. Seperti doa istiftah, itu kan banyak. Kadang-kadang kita membaca Allahu Akbar kabiran, kadang-kadang kita membaca Allahumma ba'id baini. Ini yang disunnahkan. Jangan hanya satu lafaz, karena itu akan membawa pada ditinggalkannya sunnah tersebut. Baik. Ini lafaz azannya. Ada pun lafaz iqamahnya dalam hadis yang sama, hadis Abu Mahdhurah. Hadis Abu Mahdhurah, iqamah dengan 17 kalimat.
Bitarbi'it takbir, dengan mengucapkan takbir 4 kali. Kalau yang biasanya 2 kali, ini 4 kali pada takbir yang pertama. Wa tasmiyatu jami'il kalimat, dan mengucapkan seluruh kalimat 2 kali. Illa al-kalimah al-akhirah la ilaha illallah, kecuali kalimat yang terakhir yaitu la ilaha illallah 1 kali. Jadi ini sama dengan, hampir sama dengan azan, kecuali ada tambahan kalimat qad qamatis shalah. Hampir sama dengan azan pada hadis Abu Mahdurah, yaitu 15 kalimat. Di sini menjadi 17 dengan tambahan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Saya ulangi, iqamah, sifat iqamah dalam hadis Abu Mahdurah 17 kalimat dengan takbir yang pertama 4 kali, dan seluruh kalimat diucapkan 2 kali kecuali kalimat la ilaha illallah. Jadi persis seperti azan dalam hadis Abdullah bin Zaid atau dalam azan yang sering kita ucapkan, kecuali ada tambahan qamatis shalah. Disebutkan lafaznya dalam hadis Abu Mahdurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi ada riwayat amal yang seperti ini. Jadi persis seperti azan, tidak ada bedanya kecuali ada tambahan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dan sekali lagi, ini sunnah diamalkan kadang yang ini, kadang yang itu. Kecuali apabila ada suatu mudarat yang lebih besar apabila kita amalkan. Misalkan masyarakat awam yang tidak mengerti sunnah tersebut, maka ditunda pelaksanaannya sampai mereka betul-betul paham. Baik, ini beberapa muqaddimah sebelum kita membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah. Kita cukupkan. Kemudian insyaallah taala kita akan membahas permasalahan sholatul khusuf wal khusuf, karena banyak pertanyaan yang masuk baik melalui radio maupun secara langsung, dan katanya pada malam hari ini akan ada gerhana bulan. Jam berapa kan? Jam berapa? Yang tahu? Baik. Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk tentang tata cara sholat gerhana matahari dan bulan, sholatul khusuf, gerhana matahari atau khusuf, gerhana bulan, khusuf atau khusuf. Baik. Adapun tentang hukum sholat gerhana, jumhurul ulama berpendapat sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menukil adanya ijma', tapi tidak benar. Yang benar ulama khilaf, sebagian ulama berpendapat wajib, seperti Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Abu Awana, dan para ulama Hanafiyah. Demikian pula Al-Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya berpendapat wajib, dan ini pendapat yang kuat. Bahkan pendapat yang kuat hukumnya wajib berdasarkan dalil-dalil yang ada. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat wajib berdasarkan dalil-dalil yang ada berupa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat gerhana. Dan ini juga pendapat Asy-Syaukani dalam At-Tailul Jafar. Demikian pula Siddiq Hasan Khan dalam Ar-Rawdah An-Nadiyah, yakni mewajibkan salat gerhana. Dan ini yang rajih. Baik. Adapun tata cara salat gerhana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam As-Sahihain. Beliau mengatakan, khasafat syams fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi gerhana matahari di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja ila masjid. Lalu beliau keluar ke masjid. Fasaffa an-nas wara'ahu fakabbar. Lalu beliau merapikan saf manusia di belakangnya, lalu beliau bertakbir. Dikatakan tadi fakharaja ila masjid, maka beliau keluar ke masjid menunjukkan salat gerhana itu di masjid. Tetapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat itu bukan suatu kewajiban kalau seorang sholat di rumahnya tidak mengapa, berdasarkan
keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aytumuha fafza'u ila shalah." Apabila kalian melihatnya, maka hendaklah kalian bersegera melakukan salat. Beliau tidak mengatakan fafza'u ila shalati fil masjid, tetapi umum. Baik. Lanjut hadis Aisyah, "Faqad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilah." Sebelumnya juga tidak ada dari perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak ada syarat yang mengharuskan dilakukan secara berjamaah. Kalau seorang melakukan sendiri tidak mengapa, tapi tentunya yang lebih afdal dilakukan berjamaah. Faqad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat ini bacaan yang panjang. Setelah Al-Fatihah beliau membaca surat yang panjang. Tsumma kabbara wa raka'a ruku'an tawilan. Kemudian beliau bertakbir lalu ruku' dengan ruku' yang panjang. Jadi ruku'nya juga panjang. Tsumma qala sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau bangkit dari ruku' dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Faqama wa lam yasjud. Lalu beliau melanjutkan berdirinya dan tidak sujud. Wa qara'a qira'atan tawilah. Dan beliau kembali membaca dengan bacaan yang panjang. Beliau kembali membaca yakni Al-Fatihah, kemudian membaca lagi bacaan yang panjang. Baik. Jadi setelah rukuk beliau bangkit dari rukuk, kemudian melanjutkan kembali membaca. Hiya adna min al-qira'ati al-ula. Dengan bacaan yang lebih rendah atau lebih pendek dari bacaan yang pertama. Tsumma kabbara wa raka'a ruku'an tawilan. Kemudian beliau bertakbir lagi dan rukuk dengan rukuk yang panjang. Jadi rukuknya 2 kali dan bacaannya 2 kali. Jadi berbeda, ini yang membedakan dengan salat yang biasanya. Wa huwa adna min ar-ruku'il awwal. Dan rukuk yang kedua ini lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Tsumma qala sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Tsumma sajada. Kemudian beliau sujud. Tsumma qala fi rak'atil akhirah mithla dzalik. Kemudian beliau melakukan pada rakaat yang terakhir, yakni rakaat yang kedua seperti itu. Fastakmala 4 raka'at fi 4 sajadat. Maka beliau menyempurnakan 4 rukuk dalam 4 sujud. Baik, jadi 2 rakaat dengan 4 rukuk dan sujudnya seperti biasa tetap 4. Jadi rukuknya saja yang membedakan dan juga bacaan. Fanjallat syams qabla an yansarifa. Maka matahari kemudian menjadi terang, yakni selesai gerhananya sebelum beliau selesai salat. Tsumma qama fa athna 'ala Allah bima huwa ahlu. Kemudian beliau bangkit, berdiri, lalu beliau memuji Allah dengan pujian yang layak baginya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, yakni beliau berkhutbah, "Huma ayatani min ayatillah." Matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidaklah keduanya terjadi gerhana karena kematian seseorang, tidak pula karena dilahirkannya seseorang. Karena waktu itu ada yang menyangka gerhana terjadi karena meninggalnya Ibrahim, putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan, gerhana itu terjadi bukan karena ada orang besar yang mau lahir atau orang besar yang meninggal dunia, tidak. Tetapi dia merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sebutkan dalam riwayat yang lain, yukhawwifullahu bihima ibadahu. Yang dengan keduanya Allah Subhanahu wa taala mempertakuti hamba-hambanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aytumuha fafza'u ila sholati. Apabila kalian melihatnya, bersegeralah untuk melakukan salat. Demikian tata cara salat gerhana. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan yang tidak dipahami oleh banyak orang, kapan disyariatkan salat gerhana? Apakah karena kita mendengar kabar dari SMS atau berita di internet atau di media massa, atau kita melihat langsung? Yang benar ketika kita melihat langsung dengan mata kepala kita. Kalau kita tidak lihat, tidak ada syariat bagi kita untuk salat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aytumuha fafza'u ila shalah." Maka apabila kalian melihatnya, maka
bersegeralah untuk melakukan sholat. Bersegeralah untuk melakukan sholat. Baik. Jadi yang benar, sebagaimana yang dijelaskan para ulama, kalau kita melihat langsung gerhana matahari atau bulan tersebut, barulah kita diwajibkan untuk sholat. Baik. Jadi juga ada faedah dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah bahwasanya lebih baik dan lebih afdal apabila para ahli falak, ahli hisab telah memperkirakan akan adanya gerhana, jangan mereka beritahukan, jangan mereka umumkan. Kenapa? Karena nanti manusia tidak kaget, dia terbiasa saja karena sudah tahu. Padahal tujuannya seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yukhawwifullahu bihima ibadahu. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan adanya gerhana itu untuk mempertakuti hamba-hambanya. Kalau sudah tahu, nggak takut lagi. Jadi lebih afdal jangan disampaikan. Tapi kalau sudah terjadi, baru kemudian diajak orang untuk sholat. Dan disunahkan untuk mengucapkan as-salatu jami'ah berdasarkan hadis yang sahih, untuk memanggil orang sholat dengan ucapan as-salatu jami'ah. Ini ucapan sholat gerhana, bukan ucapan sholat Id. Tidak ada azan dan tidak ada pula iqamah selain ucapan as-salatu jami'ah. Dan disunahkan imam berkhutbah menasihati manusia, dan juga disunahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak takbir dan bersedekah. Demikian pula istighfar dan membebaskan budak apabila ada budaknya. Dalam lafaz Muslim, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifana li mauti ahadin wa la li hayatihi. Keduanya tidak menjadi gerhana karena kematian seseorang, tidak pula karena lahirnya seseorang. Fa idza ra'aytum dzalik fad'ullah. Maka apabila kalian melihat hal tersebut, yakni gerhana, maka berdoalah kepada Allah. Wa takbiru, dan bertakbirlah. Wa sallu, dan salatlah. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Maka ini disunahkan baik ketika terjadi atau setelahnya. Jadi memperbanyak doa, istighfar, bertakbir, dan bersedekah. Baik, barangkali itu saja ini saya sampaikan, semoga bermanfaatnya. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan dari Ustaz Abdullah Sufyan berkaitan dengan prinsip yang keempat. Mudah-mudahan antum semua para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, dan juga yang hadir di studio radio dakwah salafiyah memahami apa yang dijelaskan oleh beliau. Dan alhamdulillah kita memasuki sesi tanya jawab yang sudah banyak pertanyaan yang masuk. Tapi sebelumnya kami beritahukan sekali lagi bagi para pendengar radio dakwah salafiyah yang ingin bertanya, hendaklah mengirimkan SMS-nya ke nomor 085353020304. Demikian mungkin. Sekarang langsung saja kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Kami di Majenang sangat bersyukur dengan adanya radio dakwah salafiyah ini, dan semoga selalu mengudara terus. Sejak kapan mengudara radionya ini? Tahun berapa? Nanti dijawab sama penyiarnya, Anda tidak tahu. Sekarang lagi hujan karena memang sudah musimnya. Bolehkah kita menisbatkan hujan kepada musim? Kalau cuma sekedar mengabarkan ini musim hujan karena angin mengarah ke sini dan ke sana, biasanya pada bulan ini tidak mengapa insyaallah taala. Tetapi kalau kita mengatakan hujan itu turun karena musim, atau kita nisbatkan dengan niat dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan tersebut, maka inilah yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Bisa termasuk syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar kalau kita yakini musim itu yang menciptakan hujan, dan syirik kecil kalau kita masih tetap meyakini Allah yang menurunkan hujan, namun kita melupakan Allah di dalam ucapan kita, dan kita nisbatkan hujan itu turun sebab adanya musim. Padahal kenyataannya terkadang sudah berlalu waktu-waktu dalam kehidupan kita,
Sudah biasanya masuk musim hujan, tapi hujan tidak turun-turun. Ini menunjukkan benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan hujan itu. Baik, di masjid kami lafaz Allah disejajarkan dengan lafaz Muhammad. Apa hukumnya? Seperti kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ini hukumnya seperti orang yang mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah kamu menjadikan aku tandingan bagi Allah? Maka ini sama hukumnya. Di samping itu, ini tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hiasan-hiasan seperti ini. Tidak pula di rumah beliau, tidak pula di rumah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudaratnya seperti ini, menggantung kaligrafi itu mudaratnya, bisa saja orang tidak lagi membaca Al-Quran, hanya mengandalkan apa yang sudah digantung di rumah-rumah mereka. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa hukumnya memakan daging kera untuk obat gatal? Ulama sepakat daging kera itu haram. Seperti yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tamhid, bahwasanya ulama telah sepakat tidak ada persilangan pendapat atau khilaf para ulama, kera itu hukumnya haram dimakan, demikian pula anjing, gajah dan seluruh binatang buas yang bertaring itu haram dimakan. Ijma' ulama sepakat. Menurut syariat, ada enggak jenis manusia banci? Ada, tapi mereka itu manusia terlaknat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut." Allah melaknat siapa yang mengamalkan amalan kaumnya Lut, yaitu homoseksual. Allah melaknat mereka. Sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut." La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Allah melaknat mereka yang mengamalkan amalan kaum Lut. Apa yang terjadi pada kaum Lut? Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan adab yang keras. Jadi ini jenis manusia yang terlarang bersifat seperti sifat-sifat wanita. Demikian pula dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Abbas, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa wal mutashabbihati min ar-rijali bin nisa." Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi yang namanya banci atau lesbi ini sangat terlaknat. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat sebanyak 3 kali. Sampai 3 kali. Bahkan pelaku zina sekalipun, zina yang antara laki-laki dan wanita, tidak sampai dilaknat 3 kali. Tapi zina antara laki-laki dan laki-laki atau antara wanita dengan sesama wanita itu dilaknat sampai 3 kali. Menunjukkan dosanya sangat besar. Maka hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Apa hukumnya BMG yang suka meramal cuaca? Ini bukan seperti meramal dukun ya. Ini cuma sekedar melihat tanda-tanda alam. Oh, biasanya kalau angin mengarah ke sana, musim hujan. Hujan akan turun. Angin ke sini, panas. Ini tidak masalah. Sepanjang dia tidak memastikan pasti terjadi. Karena belum tentu kan. Ini cuma perkiraan. Namanya juga perkiraan cuaca. Jadi yang paling tepat dikatakan perkiraan cuaca, bukan ramalan cuaca. Apa hukumnya anak dengan nama Suci Ambarwati? Tidak tahu artinya Suci Ambarwati. Suci ya, Suci Ambarwati. Dan minimal hukumnya makruh kalau nama-nama itu mengandung tazkiyah. Nama tazkiyah itu seperti nama Syamsuddin, Matahari Agama, Nasiruddin, penolong agama. Ini dibenci oleh para ulama. Ini hukumnya makruh. Baik. Apa hukumnya menentukan waktu sholat dengan kalender dari Tarimpul? Ya, orang yang menentukan itu dia sudah mengerti masalah waktu. Tidak mengapa insyaallah ta'ala kalau terbukti dia sudah mengerti masalah waktunya, waktu-waktu sholat. Di kampung saya ada ustaz yang mengajarkan puasa Nabi Ibrahim alaihissalam selama 3 hari. Dan semedi di kamar dan tidak boleh berbicara. Habis puasa diharuskan menyembelih ayam yang berwarna putih. Apakah ini amalan bid'ah dari AA? Ini termasuk kebid'ahan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada dalilnya. Itu puasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalaupun ada dalilnya, maka apakah itu masih syariat yang berlaku bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Seluruh syariat umat terdahulu kalau tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Kalau diakui seperti puasa Nabi Daud alaihissalam, diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, baru boleh kita amalkan. Sehari puasa, sehari tidak puasa, sehari berbuka. Ini puasa Nabi Daud alaihissalam. Puasa Nabi Daud bolehnya diamalkan oleh kita karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengakui. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui, tidak boleh kita amalkan. Baik.
Di kampung saya punya kebun ditanami dengan pohon albasiyah. Biasanya dipanen selama 5 tahun sekali. Apakah wajib dizakati? Dari Nujiun Ki Tuhiyam Jenang. Baik. Yang wajib dizakati itu makanan ya. Yakni makanan yang bisa disimpan lama, ditimbang dan ditakar. Jadi seperti padi, beras, kurma. Itu yang maksudkan. Zakat pertanian itu. Baik. Adapun seperti pepohonan ini, maka bisa saja masuk dalam zakat perdagangan. Kalau dia niatkan untuk diperdagangkan. Jadi kalau sudah mulai didagangkan, baru dia masuk pada zakat perdagangan. Tidak masuk pada zakat pertanian, wallahu a'lam. Apa hukumnya jual beli buah yang baru berbunga dari gila? Ini tidak boleh. Ini tidak boleh sebab ini termasuk jual beli gharar. Jual beli gharar. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar. Nabi SAW melarang jual beli gharar. Artinya yang belum jelas apakah dia akan berhasil atau akan gagal. Kecuali kalau sudah betul-betul masa tinggal dipetik saja, perkiraan besar dia akan berhasil, maka tidak mengapa. Tapi kalau masih baru berbunga, terus sudah diadakan transaksi, ini tidak boleh. Sebab belum tentu dia akan berhasil. Ini jual beli gharar namanya, tidak jelas. Jual beli yang terdapat ketidakjelasan. Ini tidak dibolehkan. Kullu amrin jibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta atau ajzan. Hadis ini maksudnya gimana? Sahih atau tidak? Hadisnya dhaif seperti yang dijelaskan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, tetapi maknanya sahih. Maknanya kurang keberkahan. Kalau seorang memulai aktivitasnya tidak dimulai dengan basmah, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, atau tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada dalil-dalil yang lain yang menguatkan hal tersebut. Musik itu kan haram. Bagaimana dengan nada dari yang ada dalam HP? Apa itu termasuk musik? Padahal bunyinya cuma tit-tit-tit dari kusrah. Kalau dia menyerupai musik, nyanyian yang bernada-nada, maka tidak dibolehkan. Walaupun hanya sekedar HP. Kapan batasan umur anak mulai diperintahkan untuk mengajarkan sholat dan kemudian sholat berjamaah? Ya, seperti dalam hadis, Nabi SAW memerintahkan anak itu sholat pada umur 7 tahun dan pukul kalau dia tidak mau pada umur 10 tahun. Walaupun ini bukan sebagai batasan, tapi kalau dia sudah mumayyiz walau sebelum 7 tahun, tidak apa-apa, mulai diperintahkan sholat. Jadi ukurannya mumayyiz, bukan pada jumlah umurnya. Kata para ulama, Nabi SAW menyatakan 7 tahun, itu pada umumnya anak mumayyiz pada usia 7 tahun. Tapi kalau dia sudah bisa mumayyiz sebelum itu, diperintahkan untuk sholat. Ya minimal dibiasakan untuk sholat. Yang paling terpenting bagi anak-anak kecil ini, orang tuanya bisa menjadi contoh. Kalau setiap hari dia lihat orang tuanya sholat, maka dia sendirinya itu bagian dari pendidikan terhadap mereka. Kalau orang tua memerintahkan dia sholat, orang tua sendiri tidak sholat, maka ini juga pendidikan keburukan kepada mereka. Baik. Ustaz, apa bedanya negara Islam dan negara sekuler? Ya, sekuler itu kan mengingkari agama sama sekali. Sekuler itu mengingkari agama sama sekali. Agama tidak turut campur dalam urusan masyarakat. Itu artinya sekuler. Bagaimana sikap kita terhadap kejadian di Libya, di mana kita kenal Libya negeri Islam yang dikeroyok oleh negeri kafir seperti Amerika dan sekutunya. Ya, kita doakan. Tentunya kalau kita mampu, kita membantu. Tapi kenyataannya kita kan tidak mampu untuk membantu dengan pasukan militer ke sana. Ya minimal kita doakan kaum muslimin di sana. Kalau kita punya sejumlah harta, kita mau menyumbang, tafadhal, lebih bagus. Baik. Ustaz menyambung pertanyaan masalah poligami. Ya Ustaz, Anda mengerti tentang syariat poligami dan tidak menentang ayatnya. Tapi kan banyak mudaratnya Ustaz. Namanya juga manusia. Bagaimana Ustaz? Ya kita seorang wanita harus ridho. Tapi kalau menurut anak timbang banyak dosa, mending cerai, syukran. Dosa apa maksudnya? Dosa apa dan mudarat apa? Bahkan maslahat yang ada. Apakah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu yang memudaratkan manusia? Tidak sama sekali. Itu hanya perasaan kita yang bagian dari bisikan syaitan. Dan hanya akal kita yang terbatas yang memahami seperti itu. Andaikan itu suatu kemudaratan atau menimbulkan dosa, tidak akan Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada seorang yang paling mulia, seorang yang terbaik, seorang yang diwajibkan kita untuk menjadikan beliau sebagai teladan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rumah tangga yang lebih baik dari rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amal soleh yang paling terbaik melebihi amal soleh yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga bersama istri-istrinya. Mudarat apa dari situ? Justru sebaliknya. Yang mudarat itu kalau kita menjalaninya bukan dengan tuntunan syariat Islam.
Selama kita menjalaninya dengan tuntunan syariat Islam, justru akan membawa kemaslahatan yang banyak. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu yang menyebabkan dosa, sesuatu yang membawa mudarat kepada nabinya, dan diamalkan oleh sejumlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan yang salah, buang jauh-jauh pandangan seperti ini. Tetapi hendaklah mendasarkan kepada prinsip ta'awun antara suami istri dan juga istri-istri yang lainnya. Baik. Kita sikapi, kita ikuti dalam berumah tangga itu, baik rumah tangga poligami atau tidak, dengan tuntunan Islam. Kalau itu diikuti, maka tidak akan membawa kemudaratan, tetapi membawa kemaslahatan. Kalau tidak menyikapinya dengan syariat Islam, itulah yang membawa kemudaratan. Soal cemburu itu biasa. Para istri-istri Nabi juga cemburu. Tapi jangan sampai kecemburuan ini membawa kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ini yang menjadi masalah. Kalau cemburu, lalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Baik, wallahu a'lam. Dan sebagian zikir pagi dan sore yang biasa diputar di RDS, apakah boleh dibaca di waktu lain? Boleh kalau ada dalilnya, seperti A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu boleh dibaca kapan saja, khususnya ketika kita mendatangi satu tempat yang kita khawatirkan bahaya di situ. Bagus kita baca doa ini. Kalau ada dalilnya boleh. Ustaz punya uang 1 juta, apa sudah wajib mengeluarkan zakat mal dan berapa yang harus dikeluarkan? Mohon dijawab Ustaz, matur nuwun. Jadi kalau harga perak 595 gram itu senilai 1 juta, maka wajib. Kalau belum sampai senilai harga perak 595 gram, belum wajib. 595 gram dikali berapa harga perak per gram? 3 jutaan ya. Berarti kalau dia harga perak 5.000 sekitar 3 jutaan. Kalau 10.000 berapa? 5 juta. 5.950.000. Berarti itu harga minimalnya, uang minimal yang kita miliki. Kalau belum sampai sejumlah itu, tidak wajib zakat. Tergantung harga peraknya berapa. Baik. Kalau mau sedekah sunnah boleh, tidak ada masalah. Dan dikeluarkan kalau zakat wajib 2,5%, itu pun setelah kita miliki selama 1 tahun. Artinya selama 1 tahun tidak pernah berkurang dari 5.950.000. Kalau pernah berkurang, lalu bertambah lagi sejumlah itu, dihitung lagi yang baru. Dihitung menjadi nisab yang baru sampai setahun berikutnya. Baik. Ustaz, aku sedang sakit, belum bisa kerja mencari nafkah untuk keluarga, makan diberi orang tua. Ustaz, apa aku berdosa? Orang yang sakit, ada berhalangan. Tentunya, dia tidak dibebani kewajiban-kewajiban sebagaimana orang yang sehat. InsyaAllah ta'ala dia tidak berdosa selama bukan kesengajaannya. Baik. Seperti kewajiban sholat berjamaah itu diringankan bagi orang yang sakit. Kewajiban-kewajiban yang lain yang tidak mampu dia lakukan, karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sekemampuan kalian. Barangkali kita cukupkan dulu. Mohon maaf yang belum bisa terjawab. InsyaAllah ta'ala kita bisa jawab pada kesempatan yang datang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.